ingin nikah tuh saya hanya mempunyai simpenan atau tabungan itu pas untuk menggelar pestanya aja mas. Cuma saya tidak mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya setelah pernikahan. Saya merasa belum bisa membahagiakan istri dan anak saya, dan terutama orang tua saya sih mas. Terima kasih selama ini udah menemani saya dari suka maupun duka. Oke Mas Ferdi, pernah nggak mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini dan Mas ngerasa menyesal saat ini kenapa dulu saya tidak melakukan itu gitu? Oke. Mungkin kurang tepat ya mas, kurang tepat saya mengambil keputusan paling di saat saya ingin menikah sih. Saya itu waktu ingin nikah tuh saya hanya mempunyai uang atau simpenan atau tabungan itu pas untuk menggelar pestanya aja mas. Cuma saya tidak mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya setelah pernikahan. Setelah itu saya menikah, namanya saya nggak tahu ya mas bakal kehilangan pekerjaan. Mungkin kalau misalkan saya siapkan untuk setelah pernikahan, perjalanan setelah pernikahan itu mungkin nggak seperti ini mas. Kalau saya punya tabungan, memang saya juga nggak mau sih ya kalau bakal bisa kehilangan pekerjaan seperti ini. Dan akhirnya ya itu sih yang saya nyesalin, kenapa saya nggak benar-benar gitu persiapin yang matang. Artinya waktu itu menikah menggunakan tabungan sendiri, cuman hanya pas aja mas. Itu nilai tabungannya hanya pas untuk acara aja. Cuman saya tidak berpikir untuk menyiapkan untuk pasca acaranya, untuk kehidupan selanjutnya. Benar mas. Oke. Ya. Jadi akhirnya berimpact waktu itu mungkin ngerasa aman karena waktu itu ada pekerjaan. Masih bekerja. Kan menikah waktu itu tahun 2023. Benar. Namun selesai di tahun 2024 karena ada pengurangan pegawai. Benar. Dan tidak mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya waktu itu. Akhirnya impactnya sampai hari ini masih narik ojol ya. Masih kesulitan untuk mencari pekerjaan juga ya. Oke, Mas Ferdi, boleh tahu Mas tentang kehidupan Mas Ferdi ya saat ini? Ada nggak harapan dalam hidup yang saat ini belum tercapai gitu? Harapan hidup ya, selama saya sampai saat ini harapan yang belum saya tercapai sih, saya merasa belum bisa membahagiakan istri dan anak saya, dan terutama orang tua saya sih mas. Saya belum bisa membahagiakan, belum bisa ngasih apa-apalah. Mungkin dia nggak bisa, mungkin dia juga nggak ngarepin juga ya mas. Cuman kan saya ngerasa belum bisa sayanya membahagiakan, bikin dia senang. Yang mas harapkan untuk bisa membahagiakan anak, istri, dan orang tua itu seperti apa mas? Kalau dari saya sih, saya punya impian sih mas. Saya punya impian tuh, saya pengen ngajak orang tua saya. Dari dulu saya pengen banget ngajak, minimal kita umroh bareng-bareng sama istri saya, sama anak saya. Itu sih harapan saya terbesarnya dalam hidup saya. Saya pengen ngajak ke sana. Oke, amin. Semoga tercapai mas. Amin. Siapa tahu dengan melalui channel Pejuang Rupiah ini, di luar sana yang tadi saya sampaikan, siapa tahu ada pengusaha atau kantor yang membutuhkan tenaga di bidang IT. Nah, Mas Ferdi inilah bisa dapat direkomendasikan untuk bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian. Mas Ferdi. Iya mas. Kalau misal saat ini di depan sini ada istri atau orang tua ya,
kira-kira Mas Ferdi mau menyampaikan apa? Oh, oke. Kalau misalkan di depan saya ada istri saya ya, mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih selama ini udah menemani saya dari suka maupun duka sampai kekurangan, tetap di samping saya. Terus terima kasih sudah memberikan kesempatan saya menjadi seorang ayah, sudah memberikan saya anak satu, dan terakhir hidup itu tidak selamanya seperti ini. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tolong sabar dan tetap menjadi istri saya dan mendampingi saya sampai kapanpun. Amin, amin. Boleh nggak Mas ngasih tips untuk para pejuang rupiah yang ada di luar sana, bagaimana sih cara bertahan bekerja di Jakarta itu dengan kerasnya seperti itu? Boleh Mas diberikan tipsnya? Oke. Kalau dari saya pribadi ya Mas, untuk tips dan trik untuk sesama pejuang rupiah, paling Jakarta itu keras. Semua pun ada bisa terjadi di Jakarta. Dari saya sih buletin lagi niatnya, kuatin lagi mentalnya, terus sama banyakin lagi skillnya. Insya Allah bisa hidup di kerasnya Jakarta. Kalau misalkan tanpa itu semua percuma sepertinya kan ke Jakarta, kalau misalkan tanpa mental, tanpa skill, dan tanpa yang lain-lainnya, hanya memodalkan badan atau nekat. Saya bukan mengecilkan sih, sepertinya nggak jadi apa-apa sih di Jakarta. Gitu dari saya. Memang berat ya, memang untuk kerja di Jakarta seperti itu, makanya memang harus dipersiapkan sejak dini gitu. Bener, ya. Nggak nekat lah ke Jakarta gitu ya. Oke, Mas Ferdi, kita sudah ada di penghujung podcast Jalanan Pejuang Rupiah. Kata-kata Mas Ferdi untuk para pejuang rupiah, silakan Mas. Kalau kata-kata dari saya ya, batasi pandangan kalian terhadap nikmat orang lain agar rasa syukur kalian tidak redup. Oke, mantap. Oke, para pejuang rupiah, itu tadi dari cerita seorang pejuang rupiah kita, seorang ojek online, dan dia juga sebagai seorang ayah dari satu anak, bekerja demi membahagiakan keluarganya. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Capek boleh, nyerah jangan, karena ini pejuang rupiah.